saya juga katakan, ya Pak Menteri, mohon maaf nih, ini juga saya terus kecewa. Ini 2 website saya down, lumpuh nih akibat serang DDoS. Ya, saya nggak menuduh Anda tidak, tapi opini liar itu menuduh Anda. Ya, siapa lagi kan, karena kan Anda mantan Menkominfo. Saya ambil putusan, oke, teman-teman, kita syuting ambil 1 menit saya bikin pembuka bahwa berikut ini percakapan saya dengan ex-Menkominfo di Aris tadi, ya kan? Ya, direkamin itu kan, baru saya paparkan. Artinya jika seandainya beliau melaporkan saya di pasal UTE kan, saya sampaikan, saya aku yakin 99,9% rakyat Indonesia akan mendukung saya. Terima kasih Mas Agus dari Ratas TV ya. Atas kehadirannya di podcast Petisi Brawijaya. Ini kita setelah mendapatkan kehormatan juga nih. Karena kan Mas Agus salah satu narasumber yang banyak dicari nih berkaitan dengan kasus judi online yang melibatkan salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ini menarik menurut saya karena memang kalau Mas Agus dibilang kan seksi nih isunya emang ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini ya, saya nggak tahu kronologinya sebenarnya kan. Tiba-tiba kan terungkap ke media ya, ke media sosial lah ya. Kita bukan media mainstream ya, media sosial, bahwa ada rekapan percakapan antara sang menteri kita ini dengan Mas Agus gitu. Dan rekaman itu akhirnya tersebar. Orang berpikir kan peristiwa itu tiba-tiba terjadi gitu kan. Padahal dari itu kan enggak kan, itu hanya ujungnya gitu ya. Betul. Nah, di sini kita pengen tahu nih Mas Agus, kronologinya gimana sih? Kok bisa sampai ke situ gitu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih Om Sigit atas undangannya. Jadi begini, sebelum saya masuk ke substansi lebih jauh, saya akan jelaskan kronologisnya. Jadi saat itu sebenarnya hari Sabtu tanggal 17 Mei ya 2025, saya ya redaksi lah itu kan ingin mengangkat berita soal perkembangan judul. Jadi terdakwanya nih kan, terdakwanya waktu itu kan sudah BAP ya kan, sudah BAP. Nah, siang itu sekitar pukul 1:30 kalau salah. Ini catatnya masih ada di saya semua nih. Saya konfirmasi ke beliau, ya kan? Ke Pak Menteri maksudnya? Iya, melalui WA. Melalui WA ya. Pak Menteri, izin punten, saya ingin konfirmasi soal tudingan yang dilontarkan oleh terdakwa atau ada dalam dakwaan itu bahwa Anda dituding minta atau menerima jatah 50% dari kasus judi online. Benarkah? Ya kan? Itu WA-nya saya WA tuh dari jam berapa itu? Jam 1:30 ya, siang terus sore sampai malam ya. Itu centang 1. Nah, centang 1 saya tepatnya terus sampai sore saya tunggu centang 1. Biasanya centang 2 kok centang terus. Saya tunggu sampai malam sekitar jam 7 hampir setengah 8 itu, setengah 8 kurang lah ya. Centang 2, biru. Langsung saya itu saya udah di server ya, udah saya ketik konfirmasinya, saya udah mau naikin berita itu. Ya, ini kok saya buat ya udah tidak merespon, nggak jawab. Saya tunggu begitu saya mau ngetik, centang 2. Saya WA lagi, Pak Menteri, punten monitor. Dibaca sama dia, dibaca doang. Biru. Di-read doang gitu ya. Tapi tidak jawab juga. Ya sudah, saya langsung tancap, saya bikin bahwa ketika dikonfirmasi ex-Menkominfo Budi Aris tadi tidak merespon. Jadi saya simpulkan sedikit ya, biar kita nggak bingung gitu ya. Jadi sebelum menaikkan berita itu dari pihak Ratas, timnya Mas Agus redaksi, itu sudah melakukan konfirmasi dulu. Betul. Tapi beliaunya tidak merespon. Dan tulisan atau liputan itu berdasarkan BAP yang sudah dikeluarkan di Pengadilan Tinggi tingkat 2 Jakarta Selatan ya. Pengadilan negeri. Gitu. Nah, itu kan sebagai super set. Kita sudah sangat patuhi itulah. Nah, dan
akhirnya sepakat ya sudah senaikkan di dua kantor berita kita, media online kita, yaitu ratas.id dan rastv.co. Oh, ada dua ya naikin. Dua ya. Kita punya dua kantor berita, yaitu yang lama ratas.id, yang kedua yang baru itu rastv.co. Nah, tapi dengan angle yang beda, dan seterusnya sama. Saya naikkan dulu ya rastv.co dengan judul buset, ternyata Menkom Budi minta jatah uang pengamanan judul 50%. Pakai datanya enggak itu? Enggak. Nah, tanda kutipnya itu tanda kutip aja. Minta jatah tanda kutip ya. Nah, setelah saya naikkan itu 7:30, kemudian 1 jam kemudian, tepatnya jam 20, 7:30 kurang 10 kan. 20 lewat 10 itu beliau nelfon saya. Nah, itulah awal petakannya di situ. Gitu. Iya. Jadi sehari setelah itu ya? Bukan, malamnya. Langsung di hari yang sama. 1 jam. Di hari yang sama ya? 7:30 kurang naik, jam 8:10 dia telepon langsung saya. Nggak nyampe sejam ya? Iya, kurang lebih sejam lah, ya kan. Nelfon saya dengan nada yang seperti rekam itu ya. Nah, insting saya, namanya saya media, saya rekam. Iya, betul. Sebagai bukti. Iya kan? Iya. Sebagai bukti. Ini kok bikin dulu itu apa itu judul? Kok begitu buset? Gue minta itu apa itu Tony. Ya seperti yang direkam itu. Iya. Nah, saya rekam lah ya. Ya, itu saya tadinya di redaksi itu, di kantor saya Sabtu itu malam masih di kantor, redaksinya ada 2 orang. Salah satu teman saya tadinya saya minta untuk mengambil video langsung rekaman itu lebih bagus, tapi ya udahlah, karena udah mungkin kita udah buru-buru cepat ya sudah, akhirnya saya rekam lah itu sebagai bukti aja sebenarnya. Nah, dengan seperti itu, nah ya intinya dia protes, tidak terima lah gitu kan, dengan judulnya ya, diksi judulnya itu ya, pemilihan katanya ya dia tidak terima, yaitu malah bla 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 bla, sehingga ungkapan ada kalimat, saya kaget juga, di putih itu kan PDIP loh. Pada saya nggak pernah nanya ya kan. Itu nggak terprediksi itu ya? Tidak ada, beliau hanya bicara. Mungkin karena orang kalau panik atau emosi nggak tahu lah. Itu ya begitu, ya mau begitu. Ya di pertengahan itu menit-menit ketiga masalah itu menit ketiga dia bilang, oke lah kalau gitu saya buat bantahan ya Pak Menteri ya. Oh jangan. Nah, itu beliau kan di rekaman itu kan. Lah saya kan aneh kan. Beliau menuduh membuat pernyataan seperti itu, tapi nggak mau diangkat, tidak mau dikutip, kan aneh gitu ya udah ya, tapi kan ya sudah, oke itu. Nah, kemudian panjang lebar terus sampai 7 menit lebih 28 detik kalau salah itu di rekaman itu di 2 menit menjelang akhir rekaman itu dia menyebut nama Budi Gunawan juga. Kaget makanya saya, Budi Gunawan siapa? Sebenarnya kan Budi Gunawan dengan nada tinggi kan. Saya juga sampaikan, Pak Menteri, punten, apakah itu tidak jadi apa nggak riskan tuh kalau Anda begitu? Oh ya, nanti gampang ada bukti-buktinya bla bla, ya sudah kan. Nah, tapi di situ kan juga dia tidak bilang off the record apa, kan spontan. Dan saya pikir itu kita ya makanya saya bilang beberapa makanya dia di Projo di beberapa kesempatan selalu bilang tuh percakapan privat. Sebenarnya bukan percakapan privat menurut saya. Itu kan bagian dari informasi. Dia telepon saya protes. Kalau private itu oke, Om Sigit, di awal kita sepakat ya, Om, kita bicara ya, tapi ini on the record ya, jangan bilang dulu, ya itu private tuh, kita khusus ya, enggak, ini kan dia spontan langsung. Dan yang kedua kan pihaknya dengan media ya, iya, bukan betul. Individu yang tidak ada profesi media. Bukan, dia ini bukan percakapan yang private bener, enggak, ini kayak itu kan bagian dari dia secara spontan ya, saya spontan juga sebagai jurnalis juga harus saya rekam itu kan, sebagai bukti saya nanti kan itu loh, nah, seperti itu gitu loh. Nah ini saya sekaligus ingin mengklarifikasi bahwa atau apalah bahasanya lah, membantah apa nggak tahu lah, pokoknya intinya saya jelaskan situ sebenarnya bukan percakapan private juga, itu bagian dari konfirmasi. Beliau protes ke saya dengan judul yang saya buat, nah, terus beliau membuat ya tanpa sadar nggak tahu mengungkapkan hal-hal yang menyebut PDIP termasuk Budi Gunawan itu kan. Gitu. Artinya di sini kan kalau saya cermatin gitu kan, pihak Ratas itu selaku jurnalis ya memang harus seperti itu kan. Betul. Sebelum menurunkan berita, meminta konfirmasi. Betul. Kalau nggak minta konfirmasi,
nggak salah lah kalau dia nggak memberikan, tapi setelah nongol baru dia marah lah, itu jadi nggak wajar. Mestinya kan dia juga bisa menggunakan namanya hak jawab ya. Betul. Tapi dia nggak dia gunakan kan? Sebenarnya dalam rekaman itu juga sudah bagian dia jawab, karena di dalam menit ke 5 atau 6 itu nggak salah, dia mengatakan saya yakin saya nggak terlibat, 100% saya nggak terlibat. Itu hak jawab yang tidak formal, informal. Mestinya kan hak jawab yang formal, dia menulis ke atas ini seperti dimuat kan begitu. Iya, makanya kan saya aneh juga, kenapa dia selalu berdalih private, percakapan private, tapi ketika dia membantah itu dia nggak diungkap. Kenapa nggak diungkap situ gitu? Iya betul. Ya kan harusnya kan diungkap dong. Ya kan dia membantah itu, ya sudah kan, cuman udah cukup membantah dia kan, saya nggak terlibat, sudah ya gitu loh sebenarnya harusnya gitu. Jadi ini saya ingin meluruskan aja. Jadi intinya sebenarnya bukan juga semua private. Kalau ada memang ada akhirnya ada hal yang mesti kan nggak sebagian kode etik ya, sebagai manusia, sebagai jurnalis kita kan nggak sempurna juga. Kita nggak, kalau salah ya akhirnya salah. Tapi bahwa itu produk jurnalistik ya iya, karena kan saya cuma melakukan informasi segala macam, bagian di korban chat saya lakukan dan itu. Dan sumbernya jelas, bukan hoax itu kan. Betul. Ada dokumen negara yang di situ ada kan. Betul. Iya kan. Betul. Nah setelah itu rulisnya itu kemudian, ini yang menarik lagi, begitu saya naikkan beritanya itu jam 7:30 ya, di dua media saya tadi ya, Laras.it sama Laras.co. 7:30 naik, itu jam 1 langsung kena serangan DDoS. Oh, jam 1 hari berikutnya ya? Iya, dini hari. Iya. Bukan dari berikutnya. Hari berikutnya ya kan, udah jam 1. Iya, hitungan jam itu kan. Iya. Berarti 8 jam, 7 jam itu, ya kan. Itu langsung tim IT saya melaporkan di grup ya, Pak, ini kita kena serangan DDoS ini dari link berita yang soal judul itu. Gitu kan. Sumbernya itu gitu ya? Iya, dari situ kan kedetek gitu kan. Waduh. Nih, 2 hari lebih tuh kita nggak bisa, lumpuh, benar-benar lumpuh. Berapa hari? Sehari lebih lah. Sehari lebih ya? Itu lumpuh, langsung lumpuh, nggak bisa dibuka. Ya tapi memang mungkin sudah ada media lain yang mungkin ngambil di situ juga. Udah ngertinya itu kan. Tapi kan volumenya gede itu. Iya. Volume serangannya gede. Betul, lumpuh. Akhirnya setelah kita ini pulih kembali, waduh ini bingung nih, kenapa nih sekarang gimana? Oke lah, kalau kita nggak bisa ini, kita terpaksa keluarkan senjata pamungkas. Oh ya. Jadi rekaman tadi. Jadi rekaman itu intinya senjata pamungkas setelah websitenya Ratas TV. Dua-duanya itu lumpuh karena serangan DDoS ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Saya ambil keputusan, oke, teman-teman, kita syuting ambil 1 menit saya bikin pembuka bahwa berikut ini percakapan saya dengan Ex-Menkominfo di Aris tadi, ya kan? Ya, direkamin itu kan, baru saya paparkan itu. Nah, saya ingat tadi, ya seperti itu kan. Itulah yang membuat heboh di jagat raya di RI Seantero Nusantara. Iya. Gitu. Karena kan publik itu ya, masyarakat itu taunya kan kok tiba-tiba muncul itu, nggak tahu kronologi kejadian sebelumnya gitu loh. Betul. Ya kan. Betul. Orang pikir wah ini Mas Agus emang iseng tuh pengen bocorin gitu kan. Padahal Mas Agus kan udah melakukan pekerjaan profesi jurnalis. Iya. Iya. Dan ingat waktu itu beliau telepon saya lagi itu setelah DDoS atau sebelum? Iya. Setelah DDoS. Oh, setelah serangan DDoS. Sehari malam lagi telepon lagi. Iya, bilang komplain, mau bicarakan lagi soal protes judul tadi itu, judulnya itu. Tapi rekaman udah keluar belum? Belum. Ini bro, ada berapa 5 kali teman saya lah itu. Oh, setelah naik itu kan. Nah, di berita online itu naik. Saya bilang, saya juga katakan, "Ya Pak Menteri, mohon maaf nih. Ini juga saya terus kecewa. Ini 2 website saya down, lumpuh nih akibat serang DDoS." Ya, saya nggak menuduh Anda tidak, tapi publik, opini liar itu menuduh Anda, ya siapa lagi kan, karena kan Anda mantan Menkominfo, ya kan, orang memblokir situsnya bisa, pasti Anda mesti punya mudah lah itu kan, itu penilai ya, bukan saya yang menuduh ya gitu kan. Ya beliau bilang, ya saya nggak melakukan itulah itulah ya udahlah, membantah lah intinya ya. Membantah intinya seperti itu ya sudah. Akhirnya kemudian setelah saya naikkan itu, beliau telepon saya itu lagi itu yang setelah
heboh tuh. Siang saya naikkan rekaman itu, ya kan. Malamnya ketemu lagi beliau. Cuma memang tidak meledak-ledak seperti yang pertama. Iya, agak landai. Agak landai. Gitu loh, agak landai ya. Terus intinya ya dia tapi sempat direkam nggak itu? Nggak. Saya rekam juga. Tapi nggak dipublish. Nggak publish, nggak. Sebagai jaga jarak juga. Gitu. Iya. Ya saya ini publish, saya nggak. Karena kan saya nggak ada kepentingan itu. Intinya saya buat jaga saya aja. Nah, kemudian dia menelepon saya dengan komplain lagi. Awalnya dia mendapatkan WA yang isinya rekaman itu, tapi di replay itu kan narasinya kan orang kalau nge-replay video atau YouTube itu kan bisa di replay dengan apa namanya, dengan narasi di bawahnya kan macam-macam. Iya. Udah itu benar-benar. Iya. Harus macam tuh. Ini apa tuh? Pak Menteri, punten maaf, saya yakin, saya tahu juga, saya dapat WA seperti itu juga, saya tahu itu dari seorang partai, saya nggak sebut namanya ya. Saya yakin, saya nggak melakukan itu. Di dalam berita saya nggak pernah ada teror, nggak ada. Oh dia marah gitu, bla bla. Ya udah. Nah, intinya saya jelaskan itu. Tapi di endingnya ya udahlah. Di ending ada sekitar 12 menit lah. Yaudah, yang sudah media online naik sudah jangan aja. Tapi kalau bisa yang video ini, kalau bisa jangan. Ini sih menurut saya itu kebijaksanaan kamu aja. Nah, gitu. Ini minta take down lah mungkin ya, saya kan. Tapi ya saya bilang, ya mohon maaf Pak Menteri, saya kan ini kan harus, meskipun saya pimpinan di sini, saya juga harus mendiskusikan dengan teman-teman di mana redaksi. Dia bilang kan itu. Ya udah, besok saya hubungi saya. Nah, besok kemudian pun saya belum hubungi, saya nggak hubungin karena itu udah makin ini kan. Iya, makin panas itu kan. Saya lihat kan ya di Twitter, di mana medsos itu berseliweran banyak, udah saya lihat udah 100.000 yang mengambil dari Metro Street, ini diambil semua ya sudah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya sampai mungkin setuju ya, masih 7 hari lebih itu. Setelah itu PDIP kan semua melaporkan. Iya, melaporkan ya. Nah, itu mungkin dulu makin ini juga kan, ya nggak tahu lah, paling coba nggak tahu. Ya. Mungkin beliau ngubung saya lagi dengan dalam konteks ya sudah, ini gimana nih, Gus, lo harus ngambil sikap yang gini. Ya gimana kan itu kan. Akhirnya ya sudah, intinya beliau ya mungkin bahasa kita mengajak tabayun lah. Nah, tapi ya sudah, ini sepakat saya sama seluruh tim saya, beliau juga sama seorang timnya yang mantan wartawan juga sebuah media, saya nggak sebut ya kan. Diskusi beliau mencari solusi gitu kan. Ya sempat beliau bilang akan melaporkan saya dengan undang ITE kan, karena menyebarkan video kan gitu kan. Nah, saya bilang, ini kamu bisa kena nih Gus, gini nih. Saya bilang, silahkan Pak Menteri, saya menghormati Anda. Saya juga buat kalkulasi kok, matang kok ya kan. Nah, kalau Anda melaporkan saya, itu hak Anda kan. Tapi ingat ya kan, ketika Anda melaporkan saya, maka saya hakul yakin 99,99% rakyat Indonesia akan mendukung saya. Iya betul. Saya bilang begitu. Nah, yang kedua, kalau ada tekanan publik, ada reshuffle, Anda kena, ya itu kan salah saya juga. Saya bilang itu kan. Resiko politiknya dia ya. Terus dia bilang, ya udahlah, gimana pokoknya cari solusi lah supaya ini gua aman lo aman, gitu kan. Ya sudah, akhirnya ya udah, ya dia dengan timnya itu ya kita diskusi, namanya kita tabayun kan, kita saling menjajaki kan, apa yang kira-kira. Ya sudah, akhirnya dia minta saya untuk klarifikasi segala macamnya seperti yang saya buat itu, takedown segala macam itu. Tapi sebelum itu saya minta ke beliau, oke, kita akan lakukan, tapi saya minta Anda harus lebih dahulu klarifikasi depan publik dan minta maaf ke publik seperti yang diminta oleh elit PDIP. Ya, kan begitu. Iya. Nah, saya bilang begitu. Ya itu gampang lah, itu teman PDIP teman saya semua. Gampang nanti lah ini. Ya sudah, yang saya sudah sampaikan lo ya. Tuh, seperti itu. Tapi yang ingin saya tahu ini ya, kan di situ ada suatu event tabayun lah gitu ya. Istilahnya saling mengklarifikasi. Itu tertuang atau hanya ngomong-ngomong begini atau ada tertulisnya atau gimana kesepakatan gitu? Tidak tertulis ya, kita berempat ya kan. Seperti saya sampaikan, saya dengan satu tim redaksi saya, beliau dengan satu timnya juga. Nggak ada konvers atau apa? Tidak ada. Itu hanya kita diskusi lah. Tertutup lah jadinya ya. Tertutup lah. Karena diklaim sama mereka, kita sudah ini kok tabayun dengan ini dan sudah mencabut, dan itu nggak betul gitu kan. Iya, itu konteksnya kita diskusi, kita berempat dengan beliau diskusi tabayun situ. Jadi bukan dalam bentuk konferensi pers, bukan, ya kan.
Kan biasanya kan udah kayak gini, kayak kita ini ada masalah, kita ini, terus kita kan karena itu udah menjadi menyangkut pembicaraan publik ya. Karena kita berdoa kan klarifikasi ke publik kan begitu. Semestinya kan begitu. Tapi itu nggak dilakukan kan? Saya sih siap, saya siap. Sekarang saya siap. Dia nggak berani melakukan itu kan? Saya nggak tahu, itu hanya beliau, saya nggak bisa maksa kan. Itu ranahnya beliau, yang penting ya itu setelah urusan beliau dengan PDIP dan Pak BG itu urusan karena beliau, saya nggak ini, yang penting kan urusan beliau dengan saya ya kita tabayun sampai mencari solusi, saya udah lakukan gitu kan. Dan ini sekali lagi bukan saya takut, bukan, dan bukan saya salah total juga enggak, artinya ya kalau saya minta maaf itu ya mungkin ya karena saya udah pikirkan itu kan. Barangkali kalau memang ada hal yang salah dari saya kan ya, sebagai manusia, sebagai jurnalis juga manusia kan, jurnalis manusia juga. Betul. Ya kalau salah saya minta maaf, ada yang dirugikan, pihak-pihak dirugikan misalkan, saya minta maaf ya, apa namanya seperti itu. Tapi kalau dikatakan bahwa itu bukan produk jurnalistik, enggak juga, itu produk jurnalistik karena saya udah konfirmasi kalau macamnya kan, ya kan itu produk jurnalistik ya, meskipun mereka mengatakan ada yang dilanggar itu kan, itu persoalan lain gitu kan. Saya mereka sudah minta maaf kan, itu kan seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa menyimpulkan itu kan apa yang dilakukan oleh Ratas, kantor berita Ratas ya ini kan, itu kan cuma akibat. Bukan sebab utama. Tapi intinya kan dari pihak Ratas sudah melakukan klarifikasi, cover both side story gitu kan. Tapi tidak direspon dengan baik ya. Iya kan? Betul. Gitu loh, malah ketika dinaikkan malah diomel-omelin. ya seperti itu yang Anda lihat Om Sigit. Jadi ya seperti itu yang publik lihat juga. Yang pasti ya yang kita lakukan itu ya saya insya Allah saya ini 17 tahun ya jadi jurnalis gitu kan ya, saya tahu betul lah gitu kan langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya ingin naikkan berita itu saya harus lakukan. Itu saya tahu betul lah. Kan saya udah berusaha dengan kalau kita produksi tadi kan saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemboset kan itu kan. Betul. Tadi kan. Cuma masalahnya kan ya tadi itu kan insidennya tadi kan soal tadi itu kan rekaman itu naik. Sebenarnya beliau katakan yang dua media online sih nggak masalah itu sebenarnya naik sih, tapi beliau nggak tahu kenapa yang video ini lebih ngeri. Mungkin kalau video mungkin suara mungkin kali ya dan cepat viral mungkin gitu kan wah rekaman nih gitu kan mungkin kan ya. Dan memang viral. ya sekali lagi bukan saya takut, bukan, tapi ini risiko lah perjuangan kita. Betul. Jurnalis itu kan setiap profesi pasti ada risikonya lah. Betul. Tapi yang menarik saya ini ada satu hal ini apa ya, kan awal-awalnya ngancem tuh mau dituntut nih, dilaporin. Tapi kenapa nggak dilaporin gitu? Aku juga bingung. Betul ya, tadi memang saya lupa menjelaskan ketika saya datang pertama kali tempat beliau itu diundang ya, bisa diundang lah. Kalau itu di mana lokasinya itu? Di kantornya beliau. Oh, di Menkop berarti. Iya, betul. Dikeroyok dong sama anak buahnya. Enggak, ya kita berempat aja. Beliau satu orang tadi, tim yang mantan dari media juga. Wartawan senior lah ya. Iya kan. Saya dengan tim saya lah itu kan. Nah, jadi 4 orang kita lebih diskusi lah gitu kan. Tapi pas saat saya datang ya dengan style beliau saya tahu lah, ya style-nya. Ini gue mau laporin lo nih Gus, gini. Gue tanda tangan nih, kena lo, gini. Gitu kan. Ya saya tenang aja, saya selenggarakan. Intimidasi lah. Iya, bukan, saya nggak makan intimidasi itu. Setelah menafsirkannya seperti apa? Karena kita orang kan intimidasi nih dari jiper dulu nih. Kan? Tadi saya mau laporan dulu baru ketemu lo. Sekarang enggak, saya ketemu dulu nih. Saya mau gimana nih caranya gitu kan? Ya itu mungkin ya dugaan saya mungkin beliau juga panik tanda kutip ya karena PDIP sudah melaporkan mungkin. Iya betul. Kan? Jadi itu peristiwanya Taben itu setelah PDIP melaporkan. Betul. Betul. Jadi mungkin kalau PDIP nggak melaporkan nggak Taben kali ya? Ya mungkin ya tahu tuh ya, wallahu alam. Kronologinya kan begitu dong, pasca itu kan. Betul, itu mungkin karena ya beliau juga mungkin kan orang politis juga, bisa buat kalpas juga, terus segala macamnya lah mungkin ya kan. Saya nggak kesana, tapi yang pasti ini saya buka ya. Saya suka ya saya buka apa adanya gitu kan. Seperti itu gitu loh. Saya sudah sampai naparin juga, beliau mau makan saya siap, nggak masalah gitu kan. Itu kalau saya sudah hitungan juga kan. Ya cuma karena beliau juga akhirnya kita bertabayun itu kan ya sama-sama mau koreksi ya, pasti untuk mencari jalan keluar seperti apa ya, dengan bahasa beliau tadi, gua aman gitu rasanya gitu kan. Ya itu, sudah. Itu bahasa bersayap juga. Maksudnya apa itu? Ya artinya sudah ya, artinya yaitu
aman terhadap kasus yang ini ya. Betul ya. Kasus lain belum nggak tahu kita kan. Saya pokoknya intinya memahami lah, memahami ya sudah akhirnya ya sudah kita lakukan itu. Dan sekali lagi apa yang saya lakukan bukan karena saya takut, bukan saya terpaksa, tidak, karena ini bagian dari kalau mungkin dalam politik ada bergening politik mungkin biasanya kalau ada berpolitik itulah. Nah untuk kita barangnya namanya tahun ya saling memahami, saling menghormati, dan ya saling sama-sama menjaga keamanan masing-masing gitu kan. Seperti itu ya kita lakukan. Saya juga menjaga teman-teman anggota saya, redaksi, teman-teman editor video, kameramen segala macamnya kan saya harus jaga semua. Tapi setelah kasus itu, setelah tapian itu, dari pihak Ratas mengeluarkan klarifikasi tertulis atau video gitu nggak? Ya itu udah ada di YouTube. Ada ya itu berarti Ratas TV official dan Ratas TV biasa. Itu yang dijadiin bukti sama dia kan? Ya, saya nggak tahu mungkin. Karena yang dibawa terus dalam setiap talk show itu. Oh ya, saya malah belum lihat tuh. Enggak, maksudnya itu jadikan bahan untuk menyangkal loh kalau berita tentang Budi Ari menerima itu nggak betul karena pihaknya sudah maksudnya tabayun dengan pihak Ratas. Tapi kan aneh juga menurut saya. Kan yang nulis itu bukan hanya Ratas. Hampir semua media nulis semua kan. Iya, memang kalau itu kan ya saya nggak tahu. Yang intinya pokoknya kita kalau soal itu kan memang soal judul dan ya kalau mereka ini kita kan karena rekamannya itu mungkin ya itu yang buat betul. Buat heboh rekamannya kan. Meskipun juga di online-nya juga judulnya itu kita nggak beda gitu kan, memang beda judulnya itu. Tapi awalnya kan judul dulu, baru merembet kemana-mana. Betul, kan? Akhirnya berujung ke publikasi rekaman itu kan, karena judul serangan DDoS, baru bocoran rekaman itu. Ya, istilahnya kita bahasa saya senjata pamungkas saya lah gitu kan. Ya habis kemana lagi, habis semua dilumpuhkan semua kan. Saya nggak menuduh beliau tidak, tapi bahwa ya sulit itu terjadi karena berita itu. Gara-gara berita itu dua episode saya lumpuh total, nggak bisa dibuka ya kan. Dan ingat sampai hampir sebulan, 20 hari lebih itu yang di Ratas ID itu sampai sekarang yang ujungnya hampir 45 juta dari masih, makanya kita kasih keamanan itu. Kalau mau masuk kelas dia ada verifikasinya. Nah, saya nggak tahu juga sampai banyak itu uang satu hari itu pas malamnya itu serangannya dari 6 negara, dari Amerika, Rusia, Jepang dan lain-lain tuh ada di situ. Ya kan? Dan ya sudah kan, makanya saya tadi nggak ada cara lain, ya udah kita keluarkan senjata pamungkas kita kan dengan rekaman tadi kan gitu. Ya meskipun itu rekaman juga bukan asal rekaman, itu juga bagian dari produk jurnalistik karena itu kan saya informasi. Iya betul. Gitu loh. Membantah lah ya. Membantah gitu kan. Tapi sampai sekarang masih ada serangan gitu? Yang rastv.co sudah saya minta perbaiki dari tim. Yang ras.id itu masih pelan, masih lambat ya. Dan 3 hari lalu masih itu jutaan yang ingin masuk. Cuma udah bisa dibuka, cuma tampilannya masih belum normal. Tim tunggu Pak, nanti sampai benar-benar ini. Makanya dahsyat nih. Ini juga menurut saya ini juga cara yang nggak elegan lah itu kan. Nah, itu harus serangan begitu harus menggunakan sumber daya yang besar itu. Iya. Nggak mungkin gratisan ya. Iya. Saya nggak tahu juga kalau itu ya. Nggak, ini kan kita secara umum aja. Gitu kan, orang harus punya resource kemampuan itu. Dan orang yang menyerahkan nggak mau gratisan juga kan. Iya. Yang pasti saya mengimbau buat teman-teman media dimanapun berada, ya jangan pernah lelah ya kan untuk mengungkap suatu kebenaran. Ya kan, kalau yang pasti tetap ya gunakan tadi kode etik jurnalistik ya. Konfirmasi perbuatan itu wajib gitu kan. Tapi sampai sekarang masih digangguin dari ini nggak, diteleponin di WA gitu? Tidak sudah tidak ada. Tidak ada. Dan terakhir juga dari PDIP nanya ke saya, ya karena Pak Hasan Tekdon saya jelaskan juga kan, tapi saya nggak mau mencampuri urusan itu kan orang saya, Budi Ari dengan mereka, ya kan? PDIP itu kan urusan lain itu. Betul, yang penting saya udah jelaskan gitu kan, seperti itu. Dan dalam hal ini juga saya nggak mau ada pihak mana-mana, saya nggak mau juga misalkan saya dipakai PDIP misalkan itu kan, atau pihak lain itu kan, atau pihak BG, enggak juga. Saya tetap dalam koridor ya, atas tetap insya Allah tetap
di tengah aja lah. Di tengah lah itu kan. Sesuai dengan media aja lah gitu. Ya kalau isu-isu yang macam-macam ya silakan aja. Itu isu liar kita nggak bisa mengendalikan. Iya, nggak. Saya dituduh 86 lah apalah. Iya. Silakan aja kan. Kalau saya mau itu sebenarnya pas malam itu beliau telepon, saya akan take down. Tapi 86 ya kan. Saya nggak lakukan ya kan. Bahkan udah 7 hari lebih. Nanti mungkin udah cair langsung saat malam itu juga ya. Ya nggak apa lah. Serahkan itu publik yang menilai, yang pasti. Saya nggak seperti itu kan. Kalau saya mau seperti itu mungkin ya pas malam itu juga saya take down, ya kan itu kan. Tapi kan udah 7 hari lebih, hampir seminggu lebih lah itu kan. Nah itu setelah PDIP melaporkan ke Barreskrim itu kan, baru ada reaksi dari beliau kan, sehingga melakukan langkah tadi yang Pak Yun tadi itu. Iya. Seperti itu Om. Ya. Jadi emang rekaman itu akhirnya kayak buka kotak Pandora tentang judul ini ya. Yang terutama berkaitan dengan relasi antara mantan Menteri Kominfo dengan kasus judi online gitu kan. Ya itu bahasa publik ya, bahasa ada saya nggak mau ini cara kan? saya ini gitu. Iya, ya itu sah saja silakan yang seperti itu. Kayak blessing in disguise juga sebenarnya. Betul. Ya banyak teman-teman ya politisi, teman media yang biasanya telepon saya terima kasih dengan Ratas karena sudah membuka ya ini mungkin ya sudah sunatullah ya jangan Allah ya Allah yang bukan itu kan. Aku yakin tidak ada suatu hal atau peristiwa itu tanpa campur tangan Allah ya. Dan semua pasti ada hikmahnya, Tidak ada satu yang kebetulan lah. Tidak ada kebetulan kan. Dalam Islam itu daun jatuh ke tanah ke bumi pun tinggal kehendak Allah kan. Sama ini juga sama gitu kan. Ya semua ada hikmahnya nanti lah. Saya yakin itulah. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita udah berapa ya? Udah 30-an menit ya. Ya. Kurang lebih gimana? Kalau dari Mas Agus nih, apa yang ingin disampaikan nih ke teman-teman yang lain dari kasus ini gitu? Ya baik, seperti yang mungkin ini baik dari closing statement saya ya. Iya. Secara pribadi? Ya secara pribadi bahwa ini bagian dari proses pendewasaan berpikir juga di saya pribadi maupun sebagai media, sebagai jurnalis ya, sebagai insan pers, dan itu juga di media saya juga gitu kan. Ya pasti saya lebih hati-hati. Pasti yang kedua saya juga nggak harus setelah peristiwa ini saya takut karena biasa lah. Karena ya kalau kita kan udah 17 tahun lebih saya jadi wartawan itu bermacam-macam lah, udah biasa itu. Jangan menunggu semangat lah ya. Serahkan Allah aja lah kan. Ada yang bilang di belakang siapa? Nggak ada di belakang di belakang saya nggak siapa. Allah SWT yang Maha Kuasa yang menolong kita semua lah gitu. Jadi saya nggak pernah takut. Saya akan terus menjalankan profesi wartawan karena wartawan itu kan pilar demokrasi. Kan? Kalau kita pilar keempat demokrasi. Iya, pilar keempat demokrasi, dan kalau kita nggak bersuara siapa lagi yang menyuarakan itu kan? Nah, terus kemudian ya yang ingin saya katakan lagi, teman-teman media ya jangan pernah takut bersuara itu kan, sungkapkan dan Trans TV juga punya style seperti itu, stylenya gitu kan, ya kan. Dan yang ketiga ini ingin saya sampaikan ke Pak Menteri Yudiari juga, ya mungkin beliau juga harus bisa introspeksi, stylenya kayaknya harus diubah ya kan. Beliau ini kan pejabat publik. Iya betul. Iya kan, mungkin stylenya tidak seperti lagi, bukan seperti aktivis atau LSM atau yang lain itu kan. Relawan. Iya, saya nggak bilang begitu, artinya harus sedikit diubah lah. Terus kemudian saya bilang beliau juga sampaikan, Pak Menteri lain kali kalau ada suatu hal yang sifatnya rahasia dan itu jangan terlalu dipublish ya kan. Buat media itu kan kita kan kalau hal seperti itu kan sangat seksi itu ya kan. Santapan lezat itu. Santapan lezat itu buat kita kan. Jangan sampai itu ya kan. Ya kalau nggak usah, kalau memang nggak yakin nggak usah dibicarakan itu ya kan. Beliau ini pelajaran yang bisa diambil lebih juga itu menurut saya. Mudah-mudahan beliau juga berkenan itu untuk bisa menerima kritik saran saya kan. Ingat, kritik saran itu penting loh. Kalau seorang atau instansi atau seorang yang tidak mau menerima kritik, itu adalah berarti sebuah alarm kematian berdirinya. Betul ya. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya, apalagi kan beliau kan pejabat publik ya. Ya. Udah cukup lama lah. Ya. Mestinya lebih paham itu gitu. Betul. Etikanya itu paham lah gitu. Ya. Nah, setelah peristiwa itu gimana solidaritas antar teman-teman jurnalis? Ya, teman-teman alhamdulillah banyak yang mendukung ya kan. Ya, mulai WA, mulai telepon, dimanapun lah di segala penjuru yang ini jarang kita, ya alhamdulillah
banyak memberi motivasi lah, banyak mendukung. 99,99% itu teman-teman media mendukung saya lah gitu loh, ya kan gitu loh. Ya. Tapi yang menarik tadi saya setir lagi nih. Tadi kan bilang kalaupun dilaporin ya publik pasti akan berdiri di belakang ratas kalau dibilang. Iya, betul. Itu maksudnya gimana? Ya artinya jika seandainya beliau melaporkan saya di pasal UTE kan, saya sampaikan, saya aku yakin 99,9% rakyat Indonesia akan mendukung saya. Nah, itu kan saya bilang gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah hal itu membuat beliau juga jadi jiper, nggak tahu juga kan. Yang pasti juga saya yakin beliau juga punya kalkulasi juga gitu kan. Ya kan. Nah, mau fight berhadapan saya dengan secara fight gitu kan, atau ya beliau akan mengambil sikap yang win-win solution kan itu kan, seperti tadi itu kan. Ya sudah kan gitu kan. Ya kita kan juga, saya juga harus berpikir cerdas juga gitu kan, nggak mau mati konyol juga kan. Pun juga sama gitu kan. Nah, yang penting kita sama-sama saling mengambil hikmahnya aja dari peristiwa ini kan gitu. Gitu Om. Iya. Oke, makasih Mas Agus. Ya, kita tadi tahu banyak nih kronologi sebelum bocornya percakapan itu sampai akhirnya tabayun, dan sampai hari ini ternyata Mas Agus masih sehat aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Om. Ya, alhamdulillah bisa menghadiri undangan Om Sigit. Ya, biasanya saya mengundang orang, saya diundang biasanya. Sekarang. Ya kita bagian dari inilah, saling mendukung lah ya. Siap. Karena ini kan kasus judi online itu cukup sensitif ya. Dan melibatkan banyak pihak ya. Ya, terakhir mungkin satu rupa, itu judi online. Saya berharap semua rakyat Indonesia, ini judi online itu mungkin lebih dahsyat juga seperti narkoba menurut saya, jangan jahat, merusak tatanan sosial kehidupan masyarakat, gitu moral kan. Itu luar biasa daya rusaknya itu ya. Jadi ya mari kita bersama-sama rapatkan barisan semua elemen masyarakat berantas judi online. Jangan berikan ruang untuk namanya judi online, karena itu merusak, daya rusaknya sangat luar biasa ya kan. Ya saya dapat informasi kemarin dia habis berapa miliar dalam hitungan hari, itu luar biasa. Luar biasa ya, itu. Jadi apalagi rakyat kecil mereka kita nih untuk makannya susah apalagi judi, karena nama judi tidak akan, saya dapat informasi juga dari teman-teman yang ini ya, teman yang dapat informasi soal judi online itu tidak ada yang menang judi online itu. Mungkin dia sekali dipancing menang, tapi berikutnya pasti kalah. Ya, jadi jangan terjebak, masyarakat jangan terjebak dengan judi online seperti itu. Ya. Oke Mas Agus, makasih atas waktunya. Kita nanti ketemu lagi kalau ada perkembangan yang menarik. Amin. Berkaitan dengan ini ya. Karena ini harus diketahui masyarakat soalnya kan. Siap. Mas Agus. Oke, terima kasih.